Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmila Indar Parawansa dengan NIM J500200012. Di sini saya akan menjelaskan tentang video edukasi yang telah saya ambil dengan judul Pemerataan Dokter di Indonesia untuk tugas pendidikan kewarganegaraan. Rincian presentasi yang pertama yaitu ketersediaan tenaga kesehatan, khususnya dokter di daerah terpencil. Yang kedua, dominannya dokter yang berada di perkotaan. Yang ketiga, penyebab kurang meratanya dokter di Indonesia. Dan yang keempat, undang-undang mengenai pemerataan dokter di Indonesia. Yang pertama, ketersediaan tenaga kesehatan, khususnya dokter di daerah terpencil. Pada tahun 2014, riset fasilitas kesehatan menyebutkan bahwa dari 8.980 puskesmas di Indonesia, hampir seluruh puskesmas ada tenaga dokter, sekitar 95,8%. Namun, masih ada puskesmas yang tidak memiliki tenaga dokter, sekitar 4,2%. Puskesmas tanpa keberadaan dokter masih dominan di wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua dan Papua Barat, sampai lebih 16% dari jumlah puskesmas yang ada. Beberapa provinsi di mana 10-15% dari puskesmas masih tidak ada tenaga dokter. Salah satu contoh juga terdapat di Kabupaten Butan. Rasio jenis tenaga kesehatan dokter terhadap 100.000 penduduk yang harus dilayani masih kurang tenaga dokter sekitar 4,4 per 100.000 penduduk. Masih jauh di bawah rata-rata rasio nasional sekitar 27,13 per 100.000 penduduk. Tidak meratanya hal tersebut mengakibatkan rendahnya pelayanan kesehatan. Pada tahun 2012, berdasarkan data Kementerian Kesehatan 2012, terungkap bahwa dari 9.510 puskesmas yang ada di Indonesia, 14,7% diantaranya tidak memiliki tenaga dokter. Selain itu, masih terdapat 16,76% puskesmas di negara kita yang tidak memiliki jumlah tenaga kesehatan minimal. Selanjutnya, dominannya dokter yang berada di perkotaan. Terjadi maldistribusi dokter. Sejumlah wilayah di Indonesia masih banyak yang kekurangan tenaga dokter. Hanya terdapat 9 provinsi yang berada di atas rata-rata nasional. Beberapa provinsi di antaranya yang pertama DKI Jakarta, 140 per 100.000, Sulawesi Utara, 79,8 per 100.000, Yogyakarta, 75,9 per 100.000, Bali, 67,3 per 100.000, dan Sumatera Utara, 47,5 per 100.000. Sedangkan rasio terendah dokter kebanyakan memang di wilayah timur. Posisi rasio terendah ditempati oleh Sulawesi Barat 8,8 per 100.000, NTT 10 per 100.000, Maluku 12,5 per 100.000, Maluku Utara 12,6 per 100.000, dan NTB 13,6 per 100.000. Hal tersebut mengenai ketidakmerataan dokter dan terjadinya maldistribusi dokter juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan bahwa Indonesia termasuk dalam negara yang tingkat kekurangan tenaga kesehatannya sudah serius. Selanjutnya yaitu penyebab kurang meratanya dokter di Indonesia. Penyebab kurang meratanya dokter di Indonesia salah satunya adalah keengganan dokter yang baru lulus untuk mengabdi di daerah terpencil. Penyebab keengganan tersebut diantaranya yang pertama, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Sarana dan prasarana yang kurang memadai salah satunya seperti sarana untuk menuju ke tempat tujuan dan juga fasilitas-fasilitas yang belum terpenuhi untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Yang kedua, masih kental akan adanya budaya setempat. Kebanyakan masyarakat masih mempercayai untuk melakukan pengobatan-pengobatan menurut leluhurnya masing-masing dan juga lebih memilih hal tersebut dibandingkan untuk melakukan pemeriksaan secara langsung kepada dokter-dokter. Lalu selanjutnya yaitu penghargaan yang tak setimpal. Penghargaan yang tak setimpal maksudnya di sini adalah penghargaan yang tidak sepadan dengan apa yang telah dilakukan para dokter-dokter, baik dokter muda maupun dokter-dokter yang lebih. Undang-Undang Pemerataan Dokter. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa kesehatan adalah salah satu dari hak asasi manusia. Guna memenuhi hak dasar tersebut, dalam pasal 34 ayat 3 dinyatakan,
Pasal 34 ayat 3 berbunyi, sesuai dengan konstitusi, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak. Agar fasilitas pelayanan kesehatan dapat berfungsi dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat, harus didukung dengan sarana dan prasarana, tenaga kesehatan, serta pembiayaan yang memadai. Tenaga kesehatan harus tersedia dan terdistribusi secara merata dalam jumlah dan jenis serta kualitas sesuai dengan masyarakat akan pelayanan kesehatan. Berikut adalah dokter yang mengabdi di pedalaman. Beberapa contoh dokter-dokter yang saya ambil, diantaranya yang pertama adalah Dr. Sueko Marsetio. Beliau mengabdi di pedalaman khususnya di daerah Papua. Selanjutnya, yaitu adalah Dr. Lee Agustinus Darmawan. Beliau mengabdi di berbagai daerah di pedalaman. Beliau memberikan pengobatan secara gratis dengan cuma-cuma di berbagai daerah, tidak terkhusus, dan beliau juga sempat mendapatkan award karena beliau mengabdikan dirinya untuk memberikan pelayanan-pelayanan kesehatan kepada masyarakat-masyarakat di pedalaman. Selanjutnya, Dr. Fedianto Salyama. Beliau mengabdi di Provinsi Maluku. Dan masih banyak dokter-dokter lain yang mengabdikan dirinya untuk mengabdi di daerah terpencil dengan ikhlas untuk membantu masyarakat-masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam melakukan pemeriksaan. Sekian dari saya, terima kasih. Maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.